Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman itu jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi itu harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama kan Bitcoin itu masih cenderung tertahan banget ya. Walaupun dia ada retrace, itu sebenarnya retrace-nya wajar juga. Nah, tapi ada sebab akibat dari penurunan Bitcoin yang mengakibatkan altcoin ini juga terkena dampaknya ya. Jadi Bitcoin itu kan kemarin itu naiknya cukup enak banget ya, dari kepala 9, 10, 11, 12, 13 sampai di kepala 18 kan itu kayaknya nggak ada hambatan sama sekali ya. Kenapa pasca menyentuh di kepala 18.000 US dollar 118 ya, itu kok agak susah banget untuk terus naik. Nah, jadi ada beberapa faktor memang bro ya. Dan ini dampaknya terhadap altcoin juga ya. Kalian bisa lihat ya. Altcoin di sini ya mayoritas sih udah pada koreksi, tapi nanti kalau semisal teman-teman menemukan video ini marketnya udah mulai bagus ya berarti syukur alhamdulillah gitu bro ya. Dari sektornya meme coin juga turun. Shiba Inu juga turun, PP juga turun bro. Nah PP ini price area entry kemarin itu kan sempat kita bahas juga. Jadi di mana kalian bisa melakukan DCI ya. Area jual kita itu udah kena di kepala 13. Itu pun saya udah merekomendasikan buat teman-teman holder PP ya untuk jual dulu nih di kepala 13. Mau dijual 20, 30 ataupun 50%, kalian jual dulu, yang penting jangan 100%. Nah, di sini kan PP udah mulai terjadi sedikit koreksi ya. Udah terjadi sedikit koreksi. Kalau kita lihat juga dari sini, nah, kita langsung masuk ke trading view dulu bro ya untuk melihat prospek atau kinerja daripada si PP Coin kali ini. Nah, kita lihat di sini ini dalam time frame 1 jam kita naikkan ke daily. Mana dailynya? Nah, ini kita naikkan ke daily seperti ini bro. Biar kita itu enak juga untuk ngelihat. Nah, jadi kan wajar aja bro. Dia habis ngejebol di pola falling wedge-nya ya. Di mana area falling wedge ini kan udah kejebol daripada si PP Coin, maka dia prospek untuk mengalami koreksi itu hal wajar bro ya. Karena dia udah menyentuh di area resisten sebelumnya ya. Dia udah menyentuh. Nah, kalau kalian lihat dari sini bro, ya, kalau kalian lihat dari sini kan dia nyentuh di area resisten sebelumnya, dan prediksi kita mungkin dia akan koreksi dulu, bisa banget dia turun sampai di kisaran harga sini, itu ada potensinya di area 11.29. Kalian bisa ambil DCI di kepala 11.29 ataupun di kepala 10. Ya, itu adalah dua area yang bisa kalian manfaatkan ya untuk DCI. Nah, kalau di area 10 berarti di sini 10.40 ataupun 10.50 kalian bisa open jaring juga di area tersebut ya. Untuk prospeknya mungkin PP ya saat Bitcoin nanti nyentuh di ranah 130 ribuan bro, karena analis itu masih yakin nih Bitcoin bisa kembali lagi ke area 130 ribuan ya. PP ini masih ada harapan untuk kembali naik ya, syukur-syukur bisa ngejebol di kepala 3. Amin semoga ya. Oke, dan apa penyebabnya market ini turun? Kita ke sini. Nah, jadi Trump itu mengumumkan ya untuk tarif 30% untuk Uni Eropa dan Meksiko. Harga Bitcoin anjlok. Ya, anjloknya juga nggak parah juga sebenarnya. Koreksi gitu ya, bukan anjlok. Nah, jadi dampak tarif Trump ini bro mengakibatkan apa? Market itu terjadi sedikit retrace ya. Ya, mungkin kita akan melihat teman-teman ya, apakah nanti akan ada announcement atau statement daripada The Fed untuk pemangkasan suku bunga setelah tarif Trump ini keluar ya kan? Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama harga Bitcoin itu telah turun dari level tertingginya yaitu di area 118.000 menyusul pengumuman Trump tentang tarif 30% pada Uni Eropa ya dan Meksiko. Nah, jadi di sini tarif Trump kembali lagi mengancam momentum bullish harga Bitcoin, mata uang kripto. Andalan ini merosot tajam setelah persediaan pengumuman surat dagangnya ya kepada Uni Eropa. Kalau dibilang merosot tajam sih enggak, ini terlalu alay ini ya. Dia hanya koreksi dari 118 loh ke 117 sampai 116, itu enggak tajam juga bro ya.
Nah, harga Bitcoin sendiri turun saat Trump mengirim surat perdagangan ke Uni Eropa dan Meksiko. Data market cap menunjukkan bahwa Bitcoin telah turun tajam di bawah 118.000 US dollar setelah pengumuman tarif 30% Trump terhadap Uni Eropa dan Meksiko, bro. Nah, terus di sini kalau kita lihat dalam serangkaian unggahan di Trust Sosial, Presiden mengumumkan surat dagang yang ia kirimkan ke dua wilayah tersebut yang mengonfirmasikan tarif 30% untuk produk mereka yang akan masuk ke Amerika Serikat. Tarif ini akan berlaku mulai 1 Agustus, sama seperti tarif lain yang baru-baru ini diberlakukan Trump kepada negara-negara lain yang memicu sentimen bearish terhadap harga Bitcoin. Trump ini ada-ada aja gitu ya. Kita sebenarnya gini ya. Kita itu baru dikasih seneng loh kemarin itu ya, dengan adanya recover market, dengan Bitcoin yang udah mulai menguat. Kita berharap Bitcoin itu segera menyentuh di harga di 30 ataupun di 150 gitu kan. Tapi kan dengan adanya statement ini ya, ini sebenarnya bisa menjadi momen atau peluang buat teman-teman semua. Karena kemarin itu banyak yang tanya, Bang untuk masuk saat ini bisa nggak? Bang untuk beli saat ini bisa nggak? Ketinggalan nggak? Dan sebagainya. Kemarin-kemarin waktu kita bahas kalian kemana aja bro gitu kan ya, kalian kemana aja. Kita membahas itu market dalam kondisi bearish, merah meronta-ronta, merona-rona, ya itulah ya, rata-rata itu kan saat harga merah itu orang-orang cenderung takut. Tapi kalau udah mulai terlihat hijau, orang-orang itu terbawa FOMO-nya luar biasa ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan bro. Yang kemarin tanya untuk masuk untuk DCI gimana, silakan kalau mau masuk bro ya, mumpung harganya masih apa ya, ada sedikit retrace lah ya dari Bitcoin dan altcoin. Altcoin retrace-nya lumayan ya, lumayan. Jadi bisa kalian manfaatkan untuk masuk. Nah, yang menarik ya, mata uang kripto andalan ini pulih dengan baik dan melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa ATH baru pada 9 Juli menembus di atas level 112 dan seterusnya itu bisa menyentuh di 118 ya, itu ATH tanpa ada hambatan. Penembusan di area di atas 112 terjadi pada hari yang sama ketika Trump mengirimkan surat perdagangan ke Irak, Moldova, Filipina, Israel dan pokoknya semua ya. Tapi kan baru digoreng hari ini, baru digoreng kemarin. Makanya kemarin itu harganya cenderung agak tertahan. Dia belum mampu untuk ngejebol di 118.000 US dollar kembali ya. Nanti kalau mungkin bro, ya semoga saja satu ya pas banget momennya sih ya, hari Sabtu sama Minggu gitu ya. Jadi orang luar sana kan sedang masa libur nih hari ini ya, masih libur masuk dari weekend. Jadi wajar aja kalau market itu masih dalam kondisi sideways ataupun koreksi. Semoga saja Senin besok ya bro ya, itu market ya kalau Senin sih mungkin sore ya. Jadi kalau di kita itu hari Senin, di sana masih Minggu sih ya bro ya. Mungkin ya Senin malam atau Senin sore ini market semoga saja udah mulai membaik gitu ya. Oke mungkin ini dulu bro, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat. Buat rekan-rekan semua yang mungkin masih sangkut, ya saya harap sabar dulu, semoga dalam waktu dekat kejemput. Yang udah profit, yang udah dapat cuan, selamat kalian bisa cari area entry DCI kembali bro ya. Oke mungkin ini dulu, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Tetap semangat dan salam cuan.